Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar yaitu tentang menentukan persamaan kuadrat baru. Nah, perhatikan cara untuk menentukan suatu persamaan kuadrat bila akar-akarnya diketahui. Misalnya akarnya adalah alfa dan beta. Alfa dengan beta bisa kita ganti dengan sembarang bilangan. Bagaimana caranya? Nah, ini bisa kita menggunakan rumus, yaitu misalnya persamaan kuadratnya itu variabelnya x, ya. Maka rumusnya adalah x kuadrat min alfa plus beta x plus alfa kali beta sama dengan 0. Ini kalau variabelnya kita menghendaki x. Apakah harus x? Tidak, ya. Boleh menggunakan variabel yang lain, misalnya a, misalnya y, misalnya h, dan sebagainya. Nah, saya ulangi, maka jika suatu persamaan kuadrat akar-akarnya adalah alfa dan beta, maka kita bisa menyusunnya dengan menggunakan rumus x kuadrat min alfa plus beta x plus alfa beta sama dengan 0 jika variabelnya x. Kalau variabelnya y, ya berarti x-nya tinggal kita ganti y kuadrat min alfa plus beta y plus alfa beta sama dengan 0. Apakah harus alfa dan beta? Tidak, ya. Alfa dengan beta boleh kita ganti dengan sembarang bilangan. Baik, supaya jelas langsung kita kerjakan contohnya. Ya, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 4 dan negatif 3. Nah, tadi akar-akarnya diketahui yaitu 4 dan negatif 3. Sedangkan rumusnya tadi adalah akar-akarnya adalah alfa dan beta. Berarti 4 pengganti dari alfa, negatif 3 pengganti dari beta. Ya. Nah, jadi bisa kita tulis berarti nilai alfanya sama dengan 4 dan nilai betanya sama dengan negatif 3. Adapun rumus untuk menentukan persamaan kuadrat adalah x kuadrat min alfa plus beta x plus alfa kali beta sama dengan 0. Nah, berarti kita perlu menjumlahkan alfa dengan beta dan mengalikan alfa dengan beta. Di sini ya. Berarti alfa ditambah beta, berarti alfanya 4, berarti 4 ditambah betanya negatif 3. Berarti sama dengan 1. Kemudian nilai dari alfa beta atau alfa kali beta, berarti alfa kali beta, alfanya 4, berarti 4 kali betanya negatif 3. Positif kali negatif hasilnya negatif, 4 kali 3, 12, berarti negatif 12. Nah, tinggal kita gantikan ke sini, berarti menjadi x kuadrat min alfa plus beta diganti 1x plus alfa kali beta diganti negatif 12 sama dengan 0. Nah, sebaiknya ini koefisien 1 itu sebaiknya nggak usah ditulis, kemudian ditambah negatif itu sama dengan dikurangi, sehingga bisa kita sederhanakan menjadi x kuadrat min x min, ini ditambah negatif sama dengan dikurangi 12 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat yang diminta.
yaitu x kuadrat min x min 12 sama dengan 0. Contoh 2, persamaan kuadrat x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0 memiliki akar-akar x1 dan x2. Nah, ini persamaan ini akar-akarnya adalah x1 dan x2. Tentukan persamaan baru yang akar-akarnya adalah 2x1 dan 2x2. Nah, persamaan yang baru nanti itu akar-akarnya kan alfa dan beta. Berarti alfanya itu sama dengan 2x1 dan betanya itu sama dengan 2x2. Untuk menentukan persamaan yang baru, maka kita butuh nilai A plus B, butuh nilai alfa plus beta dan nilai alfa kali beta. Oleh karena itu, ya, kita tulis dulu untuk persamaan yang diketahui, yaitu x kuadrat plus 3x min 4 sama dengan 0. Ini nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah 3, dan nilai C-nya adalah negatif 4. Akar-akarnya x1 dan x2. Padahal x1 nanti menentukan nilai dari 2x1 sebagai nilai alfa. Oleh karena itu, kita jumlahkan dulu nilai x1 dan x2. Pelajaran yang lalu pada video sebelumnya, maka jumlah akar-akar persamaan kuadrat itu sama dengan negatif B per A. Sama dengan negatif B-nya diganti 3 per 1 sama dengan negatif 3. Kemudian hasil kalinya x1 kali x2. Rumusnya C per A sama dengan nilai C-nya negatif 4 per A-nya 1 sama dengan negatif 4. Ya. Nah, kemudian persamaan yang baru kan pada rumusnya akar-akarnya adalah alfa dan beta. Berarti nilai dari alfa itu sama dengan 2x1. Sedangkan nilai dari beta adalah 2x2. Nah, dari sini untuk persamaan kuadrat yang baru kita membutuhkan nilai alfa tambah beta. Nah, berarti alfa tambah beta sama dengan 2x1 ditambah 2x2. Nah, dengan pemfaktoran maka 2-nya kita keluarkan dari tanda kurung. Maka sama dengan 2 kali x1 ditambah x2, ya. 2 kali x1 x1 2x1 2 kali x2 plus 2x2, ya. Kemudian untuk menentukan persamaan kuadrat yang baru juga butuh nilai alfa kali beta. Alfanya 2x1 kali betanya 2x2 sama dengan 2 kali 2 4 x1 kali x2 x1 kali x2. Nah, sekarang nilai alfa plus beta dan nilai alfa kali beta sudah ketemu, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus untuk menentukan persamaan kuadrat yang baru adalah x kuadrat min alfa plus beta x plus alfa beta sama dengan 0. Maka x kuadratnya tetap x kuadrat min alfa plus beta. Oh, maaf ini ya. Nih, 2 kali x1 tambah x2-nya kan tadi ketemunya adalah negatif 3. Berarti ini kali negatif 3 sama dengan negatif 6. Paham ya? Kemudian yang ini 4 kali x1 kali x2-nya
bernilai negatif 4. Berarti kali negatif 4, positif kali negatif hasilnya negatif 4 kali 4, 16. Bisa dipahami ya? Sekarang alfa ditambah beta, alfa tambah beta hasilnya negatif 6. Berarti ini alfa plus beta diganti negatif 6 apa? X, ya kan? X ditambah alfa kali betanya adalah negatif 16 sama dengan 0. Nah, kalau sudah berarti ini X kuadrat dikurangi negatif sama dengan ditambah 6X ditambah negatif sama dengan dikurangi 16 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat yang diminta. Ya, saya harapkan kalian bisa pahami dengan baik ya. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 min akar 5 dan 3 plus akar 5. Nah, ini langsung ditanyakan persamaan kuadrat. Akar-akarnya ini berarti ini 3 min akar 5 berarti nilai alfa, 3 plus akar 5 adalah nilai beta. Ya. Nilai alfanya adalah 3 min akar 5 dan nilai betanya adalah 3 plus akar 5. Ini kita sesuaikan ada kurungnya ya. Kemudian kita jumlahkan alfa plus beta. Berarti 3 min akar 5. Karena penjumlahan maka kurungnya langsung kita buka saja. Ditambah 3 plus akar 5. Sama dengan, ini sama persis ya, negatif akar 5 ditambah akar 5. Sama persis 1 min 1 plus, maka hasilnya 0, tinggal 3 tambah 3 hasilnya 6. Berikutnya nilai dari alfa kali beta. Berarti alfanya 3 min akar 5 kali betanya 3 plus akar 5. Nah, pada bab 1 atau pada bab bilangan berpangkat dan bentuk akar sudah sering kita bahas bentuk seperti ini. 3 min akar 5 kali 3 plus akar 5. Ini sama-sama 3, ini sama-sama akar 5. 1 min 1 plus, maka nanti ini sama dengan hasilnya adalah 3 kuadrat min, bentuknya selisih 2 kuadrat ya, akar 5 kuadrat ya, sama dengan 3 kuadrat 9 min akar 5 kuadrat 5 sama dengan 4. Nah, kalau sudah langsung persamaan kuadratnya kita tuliskan di sini. Rumusnya adalah X kuadrat min alfa plus beta X plus alfa beta sama dengan 0. Berarti X kuadrat min alfa plus betanya diganti 6 apa? X ya. Ditambah alfa kali betanya hasilnya 4 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat yang diminta. Lanjutkan ke contoh nomor 4. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya kebalikan dari akar-akar persamaan kuadrat 4x kuadrat plus 11x min 3 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat ini akar-akarnya kan x1 dan x2. Sedangkan persamaan kuadrat yang baru akar-akarnya adalah alfa dan beta. Nah, maka ya untuk persamaan yaitu persamaan 4x kuadrat
plus 11x min 3 sama dengan 0 ini ya. Nah ini nilai A-nya adalah 4, nilai B-nya 11, dan nilai C-nya negatif 3. Kita jumlahkan akar-akarnya berarti X1 plus X2. Rumusnya negatif B per A sama dengan negatif B-nya diganti 11 per A-nya diganti 4 ya, sama dengan negatif 11 per 4. Kita biarkan dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian hasil kali akar-akarnya yaitu X1 kali X2. X1 kali X2 rumusnya adalah C per A sama dengan C-nya diganti negatif 3, A-nya diganti 4 sama dengan negatif 3 per 4. Ya. Nah, kalau sudah persamaan kuadrat yang diminta akar-akarnya adalah alfa dan beta, maka alfa ya, alfanya ini kebalikan dari akar-akar dari persamaan yang diketahui. Berarti nilai alfanya, persamaan yang diketahui ini akar-akarnya adalah X1 dan X2. Berarti nilai alfanya itu kebalikan dari X1. Berarti kebalikan dari X1 adalah 1 per X1 ya. Kemudian nilai betanya kebalikan dari X2 berarti 1 per X2. Nah, kalau sudah ini kita cari jumlah dan hasil kalinya. Yang pertama, alfa tambah beta sama dengan 1 per X1 ditambah 1 per X2. Sama dengan, nah ini penjumlahan pecahan penyebutnya tidak sama, maka sama dengan penyebutnya kita kalikan kan, X1 kali X2 hasilnya X1 X2. Selanjutnya X1 X2 dibagi X1 hasilnya X2 kali 1 berarti X2, atau ini kan tinggal ngilang, berarti X1 kali 1 hasilnya X1 ya. Nah, ini sama dengan X2 tambah X1 kan boleh ditulis X1 tambah X2 per X1 kali X2. Nah, kalau sudah ini sama dengan X1 tambah X2 kan hasilnya negatif 11 per 4. Kita tulis saja negatif 11 per 4 per atau dibagi X1 kali X2 tadi hasilnya adalah negatif 3 per 4. Negatif 3 per 4 ya. Nah, kalau sudah ini sama dengan ya, negatif per negatif kan hasilnya positif. Nah, sama dengan 1/4. Ini kan dibagi 3 per 4. Itu sama dengan dikali 4 per 3. Pembagiannya dibalik ya. Sama dengan pakai sistem coret 4 dengan 4. Maka tinggal 11 per 3. Ini adalah nilai alfa plus beta. Nah, sekarang kita hitung yaitu nilai dari alfa kali beta ya. Nah, alfanya adalah 1 per X1 kali betanya adalah 1 per X2. Sehingga sama dengan, ini kan perkalian pecahan, berarti tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 1, 1, X1 kali X2 adalah X1, X2. Nah, sama dengan 1 per X1 kali X2 nilainya adalah negatif 3 per 4. Sama dengan, nah ini sama aja dengan 1 dibagi negatif 3 per 4. Nah ini ya, sama dengan 1, ini kan pembagian dengan pecahan, maka
tanda bagi kita ubah kali, pembaginya dibalik, berarti kali negatif 4/3. Sama dengan positif kali negatif hasilnya negatif. Berapa? Yaitu 4/3. Ini nilai dari alfa kali beta. Jika alfa plus beta dan alfa kali beta sudah kita hitung, maka untuk menentukan persamaan kuadrat yang baru adalah X kuadrat min alfa plus beta. X plus alfa kali beta sama dengan 0. Sehingga X kuadrat min alfa plus betanya adalah berapa tadi? Yaitu 11/3. X plus alfa kali betanya adalah negatif 4/3 sama dengan 0. Oh iya, untuk persamaan kuadrat yang baru, variabelnya boleh yang lain ya, misalnya bukan X boleh ya, misalkan kita pakai Y, kita pakai A, dan seterusnya. Apabila dalam soal ditentukan variabelnya, misalnya tentukan persamaan kuadrat baru dengan variabel Y, maka di sini X-nya diganti dengan Y ya, sesuai perintah soal. Nah, kalau sudah ini ditambah negatif sama dengan dikurangi, berarti X kuadrat min 11/3 X min 4/3 sama dengan 0. Sampai di sini sudah betul, sudah bagus ya. Tapi alangkah baiknya pecahan kita hilangkan. Maka caranya, kalau penyebutnya sama, maka kita kalikan dengan penyebutnya, yaitu 3. Jika penyebutnya tidak sama, misalnya 2 dengan 3, maka kalikan KPK-nya. 2 dengan 3, KPK-nya 6. Ya. Nah, karena ini penyebutnya sama, maka semuanya kita kalikan 3. Sehingga X kuadrat kali 3, hasilnya 3X kuadrat min 11/3 kali 3. Ya. Nah, 11/3 kali 3 berarti 3 dibagi 3. 1 kali 11, 11 apa? X min 4/3 kali 3 berarti 3 dibagi 3, 1 kali 4, 4 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat yang diminta. Mudah-mudahan jelas. Sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.